Erupsi berasal dari bahasa Inggris eruption, yang kemudian diindonesiakan menjadi erupsi. Erupsi artinya letusan. Yang dimaksud letusan di sini adalah letusan yang erat hubungannya dengan keluarnya magma ke permukaan. Setelah gunung api meletus, ada kalanya ia terus mati. Hal ini disebabkan karena lava dan tekanan gasnya habis. Tetapi hal ini sifatnya kadang-kadang hanya sementara. Karena setelah beristirahat selama kurun waktu tertentu, kadang-kadang gunung api menampakkan lagi aktivitasnya. Pada Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur misalnya, setelah meletus, untuk sementara waktu Gunung Lawu tidak menampakkan aktivitasnya. Setelah beristirahat selama kurun waktu tertentu, kini Gunung Lawu mulai menampakkan aktivitasnya kembali. Akibat adanya letusan gunung berapi, kadang-kadang terjadilah sebuah kaldera atau kawah kepundan yang amat besar dan luas serta bertebing curam. Kawah terjadi ketika gunung api meletus. Sebagian dari batu-batuan yang ada di puncak gunung terbang hingga hilanglah sebagian dari kerucutnya, membentuk satu lubang besar yang disebut kaldera atau kawah besar. Contohnya adalah Kawah Tangkuban Perahu di Jawa Barat dan Kawah Pegunungan Tengger di Jawa Timur. Di sekitar gunung berapi, baik yang masih aktif maupun gunung berapi yang sudah mati, seringkali kita temukan sumber air panas. Contoh sumber air panas di Ciater dan di Cipanas, Jawa Barat. Bagaimana proses terjadinya sumber air panas itu? Coba kalian pikirkan jawabannya. Sumber air panas terjadi karena adanya air tanah yang dingin mengalir melewati daerah yang berdekatan dengan dapur magma. Karena pengaruh panas dari dapur magma, air tanah yang dingin itu berubah menjadi panas. Selanjutnya, air tanah keluar sebagai sumber air panas. Pada gunung berapi, sering juga terdapat sumber gas yang kadang-kadang keluar ke permukaan bumi bersamaan dengan letusan gunung atau keluar dengan sendirinya. Gejala yang berhubungan dengan pengeluaran gas tersebut, misalnya NUPET, yaitu sumber gas asam arang atau CO2 yang sangat berbahaya, karena bila terhirup oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Gas ini biasanya mengumpul di gua-gua yang ada di lereng gunung. Para siswa, mungkin kalian pernah mendengar musibah yang terjadi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah pada tahun 1979. Pada waktu itu, gas CO2 yang terkumpul di dalam Goa Jimat keluar. Musibah ini banyak meminta korban penduduk yang kebetulan saat itu lewat di sekitar Goa Jimat karena mereka mengisap gas asam atau CO2. Demikian juga pada saat Gunung Galunggung meletus di Jawa Barat.
Jang, ada apa kamu melamun? Pak, gunung itu pernah meletus ya? Ya, pernah. Pada saat itu kamu masih kecil, masih digendong-gendong. Sewaktu ibumu masih ada. Suatu hari, pagi-pagi Bapak sedang bersiap-siap untuk berangkat ke ladang. Mendadak aparat desa memberitahukan kepada Bapak bahwa ada musibah untuk membatalkan pergi ke ladang. Terus bagaimana, Pak? Mula-mula Bapak tidak yakin. Akhirnya setelah diberitahu bahwa banyak korban berjatuhan, niat Bapak diurungkan untuk pergi ke ladang. Wah, seperti apa waktu itu, Pak? Wah, ngeri sekali. Banyak korban jatuh. Di antaranya rumah-rumah hanyut, pohon-pohon pada roboh, dan ada yang pingsan, ada yang meninggal, ada juga yang sempat mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Alhamdulillah, keluarga kita berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat, nggak ada yang korban pada waktu musibah itu terjadi. Ngobrol-ngobrol, hujan lagi. Pindah yuk kita ke rumah yuk. Selain gas asam arang, pada gunung berapi juga diketemukan adanya solvatar, yakni sumber gas asam belerang atau H2S. Gunung yang banyak mengandung belerang, misalnya Gunung Malabar di Jawa Barat, Gunung Merapi di Tapanuli, dan sebagainya. Bagaimana proses terjadinya belerang itu? Belerang terjadi karena gas asam belerang atau H2S bergerak menuju ke puncak kepundan. Setelah mengalami proses pendinginan, gas asam belerang membeku dan mengendap di sekitar kepundan sebagai belerang. Gas lainnya yang bisa kita temukan di daerah gunung berapi adalah fumarol. Fumarol adalah sumber uap air panas. Misalnya, sumber uap air panas yang terdapat di Kawah Kamojang, Jawa Barat, dan sumber uap air panas yang terdapat di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Uap air panas merupakan potensi atau energi alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Saat ini, sumber uap air panas di Dataran Tinggi Dieng dan di Kawah Kamojang sedang dicoba untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik seperti ini disebut pembangkit listrik tenaga uap atau lebih dikenal dengan PLTU. Bagi orang-orang tertentu, uap air panas sering dimanfaatkan untuk keperluan mandi yang dikenal dengan sebutan mandi uap atau mandi sauna. Ada beberapa jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan cara mandi uap seperti ini. Erupsi juga dapat mengakibatkan terbentuknya sumber air mineral. Di dalam air mineral banyak terkandung besi, belerang, garam-garaman, dan sebagainya. Air mineral sangat bermanfaat bagi manusia, antara lain untuk keperluan pengobatan. Banyak kita jumpai sumber air mineral. Misalnya, sumber air mineral di Cipanas dan sumber air mineral di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sumber air mineral di Cipanas banyak mengandung belerang, dan sumber air mineral di Tasikmalaya banyak mengandung zat besi. Kegiatan erupsi pada gunung berapi kadang-kadang juga menimbulkan adanya geyser. Geyser adalah pancaran air panas yang disebabkan karena adanya kandungan uap air di dalam bumi. Pancaran air panas
bisa terjadi secara terus-menerus dan bisa pula terjadi secara berkala. Bagaimana proses terjadinya geyser? Geyser terjadi ketika reservoir atau waduk tandon di dalam rongga kerak bumi bersentuhan dengan batu-batuan panas di dapur magma atau batolit. Karena bersentuhan dengan batu-batuan panas, air di dalam reservoir yang tadinya dingin berubah menjadi panas dan mendidih. Karena mendidih, keluarlah uap air yang mengisi rongga-rongga kosong reservoir. Di dalam reservoir, uap air tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Akibatnya, mendesak air mendidih yang ada di bawahnya. Akibat desakan uap air, maka air panas memancar keluar sebagai geyser atau pancaran air panas. Letusan gunung berapi dapat mengakibatkan terjadinya lubang pada tempat terjadinya letusan. Berdasarkan bentuk yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi, erupsi dapat kita bedakan menjadi 3 macam bentukan. Bentukan pertama adalah gunung api memanjang karena erupsi linier. Erupsi linier terjadi bila keluarnya magma ke permukaan bumi melalui retakan yang memanjang. Erupsi linier ini akan membentuk deretan gunung api. Contohnya adalah Gunung Laki yang ada di Pulau Islandia. Panjang celah Gunung Laki di Pulau Islandia kurang lebih 30 km. Sepanjang celah Gunung Laki berderet gunung api kecil-kecil. Bentuk yang kedua adalah sebuah danau besar akibat erupsi areal. Erupsi areal terjadi bila letusannya tidak terlampau kuat karena magmanya dangkal serta tekanan gasnya lemah diikuti runtuhnya tanah. Akibat dari letusan jenis ini adalah bentuknya kawah yang sangat luas. Bila kawah ini terisi air, maka akan menjadi danau yang sangat luas. Pada letusan ini, dapur magma sangat dekat dengan permukaan kulit bumi. Ketika terjadi letusan, magma membakar atau menghancurkan kulit bumi yang ada di atasnya, sehingga terbakar habis atau runtuh. Akhirnya terjadilah hamparan magma yang berbentuk seperti danau besar yang dihiasi dengan letusan-letusan di sana-sini. Bentuk yang ketiga adalah bentukan dari hasil erupsi sentral. Erupsi sentral adalah letusan yang terjadi melalui sebuah lubang erupsi yang relatif kecil. Letusan ini lama-kelamaan menghasilkan kerucut timbunan material vulkanik. Karena timbunan material vulkanik yang terus-menerus, gunung bertambah tinggi. Timbunan material ini menghasilkan bermacam-macam bentuk kerucut gunung api. Antara lain, gunung api yang disebut dengan tipe strato, tipe perisai, dan tipe mar. Gunung api tipe strato merupakan gunung api yang berbentuk kerucut. Jika dilihat penampangnya, kerucut gunung ini berlapis-lapis dengan lapisan yang sejajar pada lerengnya. Gunung api tipe ini terbentuk akibat erupsi yang eksplosif, yakni keluarnya magma yang disertai dengan letusan. Bahan yang dimuntahkan berupa batu-batuan besar, lava cair, pasir, dan abu.
Gunung api strato juga bisa terbentuk oleh adanya erupsi efusif. Erupsi efusif terjadi bila proses keluarnya magma dan bahan-bahan lainnya tanpa disertai letusan. Contoh daripada gunung api tipe strato, misalnya Gunung Ciremai di Jawa Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Tipe perisai juga terbentuk sebagai akibat adanya erupsi efusif atau erupsi tanpa letusan. Bahan-bahan yang dikeluarkan bersifat cair dan sangat encer. Bahan-bahan yang sangat cair ini mengalir ke segala arah, membentuk lereng yang sangat landai dengan kemiringan berkisar antara 1 sampai 10 derajat. Contoh gunung berapi tipe perisai ini adalah Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea di Kepulauan Hawaii, Samudra Pasifik. Tipe yang lainnya adalah tipe Mar. Gunung api tipe ini terbentuk sebagai akibat dari erupsi eksplosif yang masanya terjadi hanya sekali. Ketika terjadi letusan, bagian puncak kerucut beserta batuannya terlempar ke atas, sehingga terjadi sebuah lubang yang sangat besar. Bila lubang yang besar ini terisi air, maka akan berubah menjadi danau. Salah satu contoh gunung api tipe Mar adalah Gunung Lamongan di Jawa Timur. Danau-danau yang terdapat pada Gunung Lamongan ini disebut Ranu Klakah. Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Ranau di Sumatera Selatan, menurut sejarahnya juga terjadi akibat adanya letusan gunung berapi yang diikuti dengan pemerosotan tanah, hingga membentuk sebuah lubang besar dan sekarang menjadi danau. Erupsi sentral juga bisa membentuk suatu kaldera atau kawah yang luas. Ini dapat terjadi jika terjadi letusan yang sangat kuat. Para siswa, demikianlah pembahasan kita tentang hasil yang timbul sebagai akibat erupsi. Bila di sekitarmu terdapat gunung berapi, amatilah bentukan-bentukan apa saja yang terjadi di situ sebagai akibat erupsi. Selamat berpisah, sampai jumpa pada program berikutnya.